Banyak menyita waktu dan tenaga merupakan alasan kenapa kita tuh mager banget untuk decluttering. Padahal banyak banget barang yang udah numpuk di rumah kita. Nah, Kak Indah, bagi aku yang mageran ini, adakah cara yang singkat agar aku bisa decluttering barang aku di rumah? Kamu bisa lakukan decluttering ini selama 10 menit. Yang pertama yaitu decluttering your brain. Kadang kita tuh nggak harus mengclutter barang-barang aja. Terkadang bisa diawali dengan mendecluttering isi kepala kamu. Pernah nggak kamu mengalami situasi kayak dimana kamu tuh udah kerja, tapi pekerjaannya tuh nggak selesai-selesai? Atau kamu tuh udah ngapain gitu ya, tapi rasanya kayaknya kerjaannya nggak selesai-selesai atau salah-salah terus gitu ya. Itu menandakan bahwa banyak sampah yang ada di dalam pikiran kamu. Jadi, kamu harus mendecluttering pikiran kamu selama 10 menit. Terus Kak Indah, gimana sih caranya agar kita bisa mendecluttering my brain selama 10 menit? Yaitu dengan cara menulis. Menulis merupakan salah satu kegiatan yang membuat kita mindfulness. Ketika kamu menulis, ingat tulislah sesuai dengan isi kepala kamu. Nggak usah pikirkan pendapat orang lain atau judgement orang lain. Kamu tulis aja sesuai isi hati kamu, sesuai isi pikiran kamu. Jikapun kamu hanya coret-coret di kertas, seperti menggambar sesuai dengan isi pikiran kamu, ilustrasi kamu, itu juga nggak apa-apa. Jadi, yang penting kegiatan dimana kamu bisa menuangkan isi kepala kamu. Setelah kamu melakukan hal tersebut, kamu bisa meremas kertas yang kamu tulis, lalu kamu buang. Yang kedua yaitu decluttering your pantry. Dapur adalah tempat yang dimana kita pakai setiap hari. Nah, untuk itu, kita gimana sih caranya untuk mendecluttering dapur agar bisa menghemat waktu gitu ya? Coba deh kamu lihat dapur kamu, temukan barang-barang yang expirednya udah habis. Jika ada, coba deh kamu untuk membuang barang tersebut gitu, daripada dilama-lamain di dalam tempat dapur kamu, malah membuat dapur kamu tuh kayak penuh dengan barang-barang yang gak ada gunanya gitu. Selain itu, coba deh lihat dapur kamu, bagian bumbu-bumbuan kayak kencur, kunyit, bawang-bawangan. Itu coba deh lihat adakah bawang atau bumbu tersebut yang udah busuk gitu ya. Jika ada, coba deh kamu untuk memisahkan barang tersebut gitu ya, dari yang busuk sama yang masih segar, biar yang masih segar tuh nggak ketularan gitu. Yang ketiga, declutter your medicine. Obat merupakan barang yang jarang banget kita sentuh. Kita hanya nyentuh obat tuh ketika kita sakit aja gitu. Sekalinya kita buka tas obat kita, udah banyak banget obat yang udah expired yang tinggal di dalam tas obat kita berbulan-bulan. Selain itu, banyak banget kulit-kulit obat juga yang masih numpuk di dalam tas obat kita. Itu coba deh kamu lakuin selama 10 menit agar untuk membersihkan obat yang expired dengan obat yang masih bagus gitu ya. Dan kulit-kulit obat yang udah nggak kepake itu dibuang aja. Selain itu, kamu bisa memisahkan obat kamu dalam dua jenis, yaitu dengan obat luar dan obat dalam. Maksudnya obat luar itu dimana kamu hanya make dimana kamu itu nggak minum obat tersebut, seperti kayak Salonpas, Tensoplast, Fresh Care, dan lain-lain yang kamu hanya pakai di luar atau di bagian kulit luar tubuh kamu. Yang keempat, check your purse and handbag. Terkadang saking kita sibuknya kerja di rumah, itu kadang dompet, hal-hal yang kecil kayak dompet itu nggak pernah kita sentuh. Banyak banget barang kayak nota atau struk-struk belanja, struk bon gitu ya, masih tersimpan rapi di dalam dompet kita. Kadang nggak hanya itu aja, kadang barang-barang yang nggak harusnya di dompet itu nyelip ke dompet, kayak jepit rambut, obat, dan barang-barang kecil yang nggak ada sangkut pautnya sama isi dompet kita. Jadi gunakan waktu kamu selama 10 menit untuk cek dompet kamu. Yang kelima, declutter your duplicate. Terkadang banyak banget di rumah kita itu banyak barang-barang yang sama jenisnya, yang nggak pernah kita pakai setiap hari. Misal kayak piring gratisan gitu ya. Misalnya ibu-ibu tuh kan ada di rumah kita tuh biasanya kalau ada deterjen beli deterjen gitu dapat piring gratis atau mangkuk gratis gitu yang numpuk sampai berlusin-lusin gitu ya.
Nah, barang yang numpuk tersebut, jika merasa kayak nggak kamu pakai, lebih baik kamu sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Yang keenam, yaitu declutter box bekas. Pernah nggak kamu menyimpan box sangat banyak untuk kamu perlukan, misalkan kondangan atau ulang tahun temen gitu, kamu simpan untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, terkadang kita tuh lupa gitu ya, kita nyimpen box yang sama banyak tapi malah jadi numpuk di rumah kita, nggak pernah kita pakai. Coba deh dalam setahun kamu lihat ada nggak box-box di dalam rumah kamu yang sebenarnya kamu nggak pakai. Jika udah lewat setahun dan hanya masih diem aja, itu barang nggak minggat-minggat, berarti barang tersebut nggak kamu pakai. Mending kamu buang aja gitu ya, daripada numpuk di dalam rumah menghabiskan ruang-ruang di dalam tempat kamu. Nah teman-teman, itu 6 jenis kegiatan yang bisa kalian lakukan hanya selama 10 menit. Dan kegiatan ini nggak harus kamu lakuin semua dalam satu hari. Mungkin dalam satu hari kamu decluttering dapur aja dulu, atau besoknya kamu rencana untuk decluttering dompet kamu, atau besoknya lagi kamu decluttering your medicine, dan sebagainya. Jadi selama 10 menit itu kan nggak banyak banget waktu yang kamu pakai gitu ya, dalam 24 jam your time. Teman-teman, sekian dari video aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ini bermanfaat, tolong subscribe dan like komen untuk teman-teman. Aku setiap hari baca komen kalian loh. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah komen di channel aku.